kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Melanjutkan pembahasan yang lalu masih seputar masalah rukun daripada keimanan. Kita telah bahas masalah yang pertama yaitu iman pada Allah, sudah selesai. Kemudian apa? Iman kepada malaikat Allah. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Dimana ketika kita ngomong kitab-kitabnya Allah, ini jumlahnya sangat banyak daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang wajib kita kenal itu ada 4 kitab. Apa? Ada namanya kitab Zabur, ada namanya kitab Taurat, ada yang namanya kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Keempat-empatnya baik Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran ini wajib kita imani tanpa tapi, tanpa adanya tapi. Tapi semuanya wajib kita imani. Kita harus percaya dengan Taurat, kita harus percaya dengan Injil, kita harus percaya dengan Al-Quran. Demikian pula dengan Zabur. Kita harus percaya ke semuanya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kitab-kitabnya turun kepada para nabi, bukan kitab-kitab terjemahan, Bu. Jadi apa? Jadi kitab Zabur yang diturunkan sama Nabi Allah Daud, bukan yang diterjemahkan manusia. Kitab Taurat yang diterjemahkan, yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, bukan yang diterjemahkan oleh manusia. Injil pun yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa, bukan terjemahannya. Kalau terjemahan itu adalah apa? Tergantung pemahaman manusia. Kalau pemahamannya itu baik, terjemahannya akan baik. Nah, kalau pemahamannya itu buruk, kira terjemahannya gimana? Ya buruk. Demikian pula Al-Quran. Kita harus percaya dengan Al-Quran 100%. Tapi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad. Tapi kadang-kadang apa? Kita disodorkannya itu terjemahan. Kadang-kadang terjemahannya itu membahayakan tentang akidah kita. Ada terjemahan apa? Allah duduk di atas arsy. Ini terjemahannya. Maknanya nggak mungkin Allah duduk seperti kayak gitu, bukan. Duduknya nanti perlu apa? Takwil, bukan duduk menempelnya mata ke lantai, bukan ke tempat duduk, bukan. Apa duduk di mana? Apa? Istaula, Allah menguasai. Kadang-kadang ada ayat innau apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajahnya Allah. Nah, wajah di situ bukan maksudnya bukan wajah, Bu. Wajahnya ada apa? Zatnya Allah. Nanti kalau dimaknain wajah, benar-benar wajah, nanti kayak layak, maaf. Cuman apa? Wajahnya ini ta'udzubillah, ini maaf apa? Perlu pentak. Itu terjemahannya dibereskan, bukan Al-Qur'annya yang diberesin, tapi apa? Terjemahannya yang perlu di. Kadang-kadang ada apa? Ada pemahaman apa? Back to Al-Quran, kembali ke Al-Quran dan hadis. Tapi yang dipahamin bukan Al-Quran yang udah ditafsirin para ulama, cuma terjemahan daripada Al-Quran. Sehingga datang-datang ke kita ngomong apa? Tahlilan bid'ah sesat, terus apa? Ziarah sesat. Dan masih banyak. Kenapa? Mereka berpegang sama dohir Al-Quran. Dohir terjemahannya, bukan berpegang sama penafsiran para ulama. Maka perlu tafsir. Maka apa? Kita percaya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keuntungan orang yang membaca Al-Quran ini, jangankan kita paham, cuman baca Al-Quran saja pahalanya ini per huruf, bukan per surat atau per kata. Karena apa? Per huruf ini dijadikan pahala bagi orang yang membacanya. Alif lam mim, alif dapat pahala sendiri, lam dapat pahala sendiri, mim pun dapat pahala sendiri. Dan di hikmah-hikmah dalam membaca Al-Quran itu Masya Allah banyaknya, luar biasa. Di antara hikmahnya apa? Orang kalau membaca Al-Waqi'ah ketika sore setelah sholat asar, dia membaca surat Al-Waqi'ah, atau setelah isya membaca surat Al-Waqi'ah, dia apa? Dipermudahkan dalam urusan duniawinya. Dagangannya mudah, rezekinya lancar, dan apa hikmah daripada membaca surat Al-Waqi'ah. Maka ulama-ulama dulu itu sering apa? Menginginkannya pakai Al-Waqi'ah. Kalau kita lihat Majmu' Syarif tuh, dulu ada kitab namanya Majmu' Syarif yang kecil itu. Pasti siapa? Di dalamnya ada Waqi'ahnya, itu ada tulisan Al-Waqi'ah. Kemudian surat Al-Muluk. Al-Muluk itu apa? Orang kalau membaca Al-Muluk ini ketika sakaratul maut dimudahkan, ruhnya terangkat. Tapi bacanya habis isya. Kemudian apa? Orang yang baca Yasin ada hikmahnya sendiri. Setiap Al-Qur'an tiap suratnya punya hikmah, manfaat baik dunia kita ataupun ukhrawiyah kita. Tapi kita percaya enggak berbicara itunya. Kita percaya apa? Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus percaya apa adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membahas masalah kitab-kitab, kita bahas lagi rukun iman selanjutnya, yaitu iman kepada para rasul. Kita harus iman dengan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita imani dari rasul-rasul Allah taala? Yaitu at-tasdiq bi anna Allah arsalahum ilal khalqi. Kita membenarkan bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada makhluknya. Berbeda dengan Brahmanas, berbeda dengan Brahmana, ataupun apa? Berbeda dengan orang-orang yang nggak percaya dengan rasul. Kalau dalam sebagian kelompok ini nggak percaya bahwasanya Allah itu menurunkan rasul. Kayak apa digambarkan dalam surat Yasin, Bu. Dalam surat Yasin ini kita sering ngomong apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Kalau di dalam surat ayat ke-15 itu ngomong apa? Faqalu inna ilaikum lamursalun. Inna ilaikum mursalun. Para nabi itu berbicara pada kaum Antiokhia. Ngomong apa? Ini kami ini adalah rasul-rasulnya Allah. Maka penduduk Antiokhia ini ngomong apa? Oh, kalian tuh sama manusia, sama-sama saya. Nggak mungkin Tuhan mengutus seorang manusia sebagai utusannya. Harusnya yang diutus sama Tuhan itu apa? Ya malaikat, bukan manusia. Ini pemahaman orang Antiokhia pada masa itu. Ethiopia sekarang. Apa Antiokhia itu apa? Pada masa itu ngomong nggak mungkin. Tapi apa? Kita percaya bahwasanya manusia, bahasanya para rasul itu juga manusia seperti kita. Apa buktinya para rasul itu manusia? Mereka punya kuburan, Bu. Ada makamnya. Nabi Allah Hud ada di Yaman,
Nabi Allah Muhammad ada di Mekah, ada di Madinah. Ini apa? Membuktikan bahwasanya para rasul ini adalah manusia seperti kita. Tapi apa? Basyarun la kal basyar. Tapi punya sifat yang enggak seperti manusia biasa. Manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Kita percaya apa? Bahwasanya Allah mengutus para rasul untuk makhluknya. Wa takmilu ma'ashi wa li hidayatihim. Hikmahnya apa Rasul? Hikmahnya apa? Allah mengutus para rasul li hidayatihim agar manusia mendapatkan petunjuk. Ketika kita hidup di dunia ini, kadang-kadang tanya, saya di dunia ini untuk apa sih? Saya ini hidup di dunia itu buat apa sih? Tujuannya apa sih? Maka apa? Diturunkanlah para rasul. Untuk apa? Memberikan pedoman buat manusia. Memberikan pedoman buat takmilu ma'asyihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, ataupun kehidupan di akhirat. Mengajar apa? Bagaimana tata cara hidup di dunia, sehingga apa? Kelak di akhiratnya mendapat kehidupan yang baik. Ini Rasul mengajarkan hal-hal demikian. Di dunianya baik, di akhiratnya pun baik. Dengan cara apa? Mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk daripada para rasul. Kita seandainya apa? Mengikuti petunjuk Nabi, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, kita apa? Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Di dunianya baik, di akhiratnya akan menjadi baik pula. Kenapa? Mengikuti daripada petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Sholat 5 waktunya, antara hablum minallahnya bagaimana, hablum minannasnya bagaimana, kita bagaimana berhubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita berhubungan dengan manusia. Ini melihatnya daripada aturan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum, dan para nabi ini shadiquna fi kulli ma akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka ini semua yang mereka bawakan, semua yang mereka ucapkan ini benar semuanya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mengatakan bahwa saya ada kehidupan lagi setelah di dunia ini, ya kita percaya bahwa apa? Ada kehidupan setelah. Padahal kita tahu orang kalau mati dikubur, kemudian jadi apa, Bu? Tulang belulang, tulangnya hancur jadi debu. Tapi kita percaya ada kehidupan lagi dari mana? Nabi yang berbicara akan datang hari kiamat tebang. Semua yang diberitakan oleh Rasul wajib kita percayai. Baik apa masalah kehidupan di dunia, apalagi masalah kehidupan nanti di akhirat. Bagaimana kita membawa bekal di akhirat nanti, maka persiapkan di dunia ini. Ada mengapa? Dunia mazraatul akhirat. Yang namanya dunia itu adalah sawah, adalah ladang untuk mendapatkan kehidupan layak di akhirat. Kita harus pingin sukses, maka capek dulu. Nggak akan dapat kesuksesan tanpa takban, tanpa kecapean. Kita mau ke Ancol, ya harus capek dulu, naik motor dulu, naik mobil dulu, capek dulu, nanti baru kesananya harus ada perjuangan terlebih dahulu. Nah, kita ingin akhiratnya baik, ingin dapat modal di akhirat, ya nyarinya di dunia. Mazru'ah kita pergunakan dunia ini semaksimal mungkin. Karena nanti nanti di akhirat kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita tanam di dunia ini akan kita dapatkan nanti di akhirat. Sekecil apapun, jangan kita sepelekan amal-amal yang kecil. Para nabi ini juga Zawil Fatona,
cerdas. Wa ukuli rajihah munazir angkulin maksumun. Kita percaya apa? Ini para rasul ini punya persifatan. Ini selain apa? Mereka wajib apa? Sidik. Semua yang beliau ucapkan itu harus apa? Benar. Nggak mungkin bohong. Kemudian para rasul ini amanah. Amanah itu bagaimana? Tidak ada satupun yang diperintahkan pada dirinya dia tidak menjalankan. Mereka apa? Disuruh A ya dia menjalankannya A, disuruhnya B ya beliau menjalankannya B. Nggak pernah khianat. Para anak kayak kita bu, kalau mau nitipin uang sama orang yang bisa diamanahi, apanya nggak bisa diamanahin bu? Biasa. Yang pertama, kalau dulu kan kalau sekarang enak ya pakai bank. Dulu itu ada wesel. Kadang-kadang daripada wesel biaya ininya lumayan. Ada orang pulang kampung kita nitip. Nah yang kita titipin itu kira-kira orang yang suka nilep apa yang nggak suka nilep bu? Kalau suka nilep kira-kira mau kita titipin nggak? Ya. Nah, itu cuma masalah uang. Apalagi Allah memberikan apa? Petunjuk untuk manusia lewat para rasul. Ya rasulnya juga harus Sidik. yang amanah. Nggak boleh rasulnya yang khianat. Ada nabi tukang apa? Maksiat diutus nggak ada. Nabi semua apa? Amanah, terjaga daripada kemaksiatan zahir ataupun kemaksiatan batin. Maka ketika ngomong ada Nabi Adam berbuat salah, oh nanti dulu. Nabi Adam nggak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Itu dia makan buah fruity, oh ada gini bu. Ibu pernah nggak melihat anaknya ibu main PS terus atau melihat TV terus akhirnya ibu pakai kalimatnya gini, nonton TV aja nggak usah berhenti. Maknanya apa bu? Larangan. Maknanya apa? Orang anak kita main PS, udah nggak usah berhenti sekalian. Anaknya berhenti. Durhaka nggak anaknya bu? Ya. Ya. Iya dengan anak jenengan dari pagi nyampe jam 12 siang main PS terus nih bu. Terus jenengan saking ininya ngomong sama anak, nggak usah berhenti sekalian ya nak. Anaknya berhenti. Itu anak durhaka apa enggak bu? Ya. Loh, perintahnya jenengan apa tadi? Jangan berhenti. Tapi anaknya Berhenti. salah nggak ini anaknya? Enggak. Kok enggak? Antara perintah dengan kelakuan si anak sama nggak nih? Ya. Seakan-akan anaknya nggak nurut. Seakan orang ibu yang ngomong jangan berhenti, kok anaknya Berhenti. justru berhentinya si anak ini menunjukkan apa? Kepintaran si anak. Oh orang tua nyuruh saya berhenti tapi pakai kalimat Terus. kalimatnya apa? Larangan tapi maknanya terus berhenti. Kayak anak naik pohon. Kalau dulu tuh kalau kita masih di kampung dulu tuh paling suka naik pohon-pohonan bu. Dulu kan masih banyak pohon-pohonan di kampung. Nah, ada pohon cengkeh, pohon kopi, suka naik terus mainan di atas pohon. Suruh turun nggak mau, jangan turun sekalian ya. Kira-kira maknanya apa? Suruh turun apa nggak turun? Itu turun. Iya, perintahnya jangan turun sekalian. Anaknya turun. Salah nggak anaknya bu? Enggak. Enggak. Kenapa? Oh cerdas pak. Dan Allah mengatakan kepada Nabi Adam, la taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kamu deketin pohon ini. Tapi kok malah makan? Gak cuma dideketin pohonnya dia deketin terus dimakan bu. Buat ini apa? Menunjukkan bukan Nabi Adam khianat dengan perintah Allah, tapi justru apa? Justru dia amanat.
kita melihat ayat sebelumnya, Bu. Kalau melihat Al-Quran itu jangan cuma satu titik itu. Kalau nggak satu titik salah. Kayak tadi, kalau kita melihat satu titik doang, anaknya nggak boleh turun kok malah turun, cuma itu doang, anaknya salah, Bu. Ibunya ngomong jangan turun kok anaknya malah turun. kalau ngeliat itu doang, kronologisnya cuma itu doang salah. Tapi ngeliat apa? Dari pagi di atas terus, nggak turun-turun. Akhirnya orang tuanya ngomong jangan turun sekalian. Maknanya tuh Al-Quran demikian. Allah mengatakan kepada malaikat, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan apa kepada malaikat? Saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Setelah ini ditunjukkan pada malaikat kalian ini, Allah menciptakan Adam di mana? Di surga. Berarti sebenarnya Adam itu mau ditaruh di mana, Bu? Bumi. Kan saya mau menciptakan khalifah di muka bumi. Ayat pertamanya. Kemudian selang beberapa lama Allah menciptakan manusia, tapi ditaruhnya di surga. Nah, manusia ini aslinya mau ditaruh di mana itu? Di bumi. Kemudian apa? Adam sendirian di surga. Allah menciptakan apa? Siti kayak umpama kita sendirian ibu di Bogor, liburan ke Bogor sendirian enak nggak, Bu? Kalau pertama enak nggak? Kalau pertama oh enak. Tapi kalau udah 1-2 minggu kok sendirian ya, sumpek ya. Pingin ada Pak? Jangan pertama kali nikah, ini ada pengantin baru. Kalau ini enak gak? Enak. Coba kalau pengantin, ibu kita pengantin, udah 1-2 tahun pinginnya apa, Bu? Cuma pingin berdua doang apa pingin ada ngomongan, Bu? Kita bicara yang maaf, kita bicara yang real, yang manusia secara umum, bukan yang khususnya nggak punya anak, yang apa yang nggak mau punya anak, kita itu kita kesampingkan. Kita bicara yang secara umum manusia. Ketika udah nikah 3 atau 4 tahun, pengen punya anak gak, Bu? Udah lama. Nabi Adam menikah sama Siti Hawa, udah apa? Beliau pingin punya anak, pingin punya keturunan. Sementara di surga bukan tempatnya kesakitan, Bu. Orang maaf kalau hamil itu sulit gak, Bu? Tidur atang-atang, salah, kayak buka, miring. Kalau kemurut gimana, Bu? Kita bisa mikir lagi. Nah, surga kan tempatnya bukan tempat kesakitan. Maka apa? Adam sama Hawa sengaja apa? Makan buah putih untuk turun ke atas perintah Allah juga, bukan kemauannya sendiri, apa? Atas perintah. Maka mereka apa? Amanah. Kita kan dari teks awalnya, jangan langsung lihat itunya doang satu teks, tapi lihat teks sebelumnya bagaimana. Kalau kayak tadi anak kecil disuruh berhenti apa, disuruh main terus kok malah berhenti, salah. Tapi lihat teks sebelumnya. Oh, dari pagi main terus, pantas ngucapinnya. Jadi apa? Nggak ada nabi yang melakukan kesalahan. Mereka amanah semua. Kemudian nabi itu harus apa? Fatonah. Jadi amanah tablik dulu deh. Nabi apa tablik? Menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Disuruh nyampein, ya mereka sampaikan. Yang nggak disuruh sampaikan, ya mereka nggak nyampaikan. Ada hal-hal yang tidak disampaikan, ada. Kayak masalah pribadi keluarganya dia kan nggak disampaikan. Ada rahasia keluarganya Nabi yang nggak diucapkan ke kayak suami istri, kadang-kadang punya rahasia nggak, Bu? Nah itu nggak disampaikan. Tapi kalau masalah hukum, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Nabi menyampaikan semuanya tanpa ada satu ayat pun yang disembunyikan. Ini wajib Nabi apa tabligh. Kemudian yang namanya Nabi atau Rasul itu wajib apa? Fatonah. Jadi amanah tabligh Fatonah itu bukan sok tahu, Bu. Nabi itu nggak tahu segalanya, Bu. Nabi itu juga manusia. Beliau ini punya
keterbatasan pengetahuan. Tapi beliau ini fatona. Apa itu fatona? Kalau dikasih tahu langsung nyambung. Kalau kayak kita baca Al-Fatihah berapa tahun baru hafal? Lama. Nabi baru dikasihkan satu ayat, beliau langsung hafal ayatnya dan tahu maknanya. Kalau kayak kita baru hafal Al-Quran, baru hafal Al-Fatihahnya doang, maknanya apa? Aduh. Nabi apa? Beliau fatona. Gampangnya itu apa? Udah kalau bicara komputer, beliau itu kayak Core 2. Mungkin udah tera, udah kan dulu ada Pentium 1, Pentium 2, Core 2, mungkin udah di atasnya Core 2 lagi. Ini apa? Udah cuma nyimpen file langsung ke. Kalau kayak kita mungkin kayak apa? Kayak 2G Bu. Kalau HP itu kalau ngirim gimana itu kalau 2G? Loading. Lamanya belum 5G, belum HP yang 5G baru tek langsung nyampe. Nabi itu apa? Udah Pentiumnya udah langsung cep nyampe, langsung kesimpan di hati. Kalau kita apalan Qul huwallahu ahad aja, Qul huwallahu ahad, besoknya diulang, ayo ulang lagi. Aduh, pernah kecil kan Bu ya, apalan Qul hu, hari ini apal, besok udah lupa. Nabi yuk fatona apa? Cerdas. Bukan maha tahu kan, tapi fatona itu adalah cerdas. Kalau dikasih tahu langsung paham. Maknanya mustahil Nabi itu lola. Atau lola Bu? Tell me. Kalau telat mikir ini mau atau lola, Pentium yang udah lama enggak? Nanti apa? Dia fatona, cerdas. Sekali dikasih tahu dia langsung paham. Dan ketika berhadapan dengan musuhnya, dia bisa menyusun kata-kata dengan kata-kata yang baik dan memenangkan apa yang jadi perdebatan dengan musuhnya. Itu kata Nabi fatona. Nabi wajib sidik, wajib amanah, wajib tabligh dan fatona. Mustahil Nabi bohong, mustahil Nabi khianat, mustahil Nabi menyembunyikan apa yang harus disampaikan, mustahil Nabi belet lola ataupun tell me, itu harus cerdas Pak. Nah, jumlah Nabi atau jumlah Rasul ini sebagian ulama itu mengatakan apa? Jumlah Nabi ini semuanya ada, sebagian ulama satu makalah itu mengatakan apa? Ada 124.000 Nabi. Ini jumlah para Nabi semuanya 124.000. Dari 124.000 Nabi, nggak semuanya jadi Rasul Bu. Kalau Rasul pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Dari 124.000 Nabi ini yang menjadi Rasul itu sebagian ulama mengatakan dari ini menjadi apa? Yang punya umat itu 135 Rasul. Kayak kita ngomong gini, pernah dengar Khidir nggak Bu? Nabi Khidir pernah dengar? Beliau Nabi tapi bukan Rasul. Kenapa? Nggak punya umat. Kalau Nabi itu punya umat. Kalau Rasul punya umat. Kalau Nabi belum tentu punya umat. Kayak Pak Khidir, beliau Nabi tapi nggak punya umat. Tapi kalau Isa dia Nabi, dia Rasul, punya umat. Nabi Allah Musa ada umatnya. Jadi apa? Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul udah pasti Nabi. Nah, jumlah para Rasul itu ada 315 Rasul. Dari segini disortir
ada 315 rasul. Nah, dari 315 rasul yang wajib kita kenali namanya itu ada 25 nabi atau rasul. Ini yang wajib kita kenali tadi apa? 25 rasul atau 25 nabi. Kalau selama sampai 315 kita nggak sanggup, Bu. Orang teman kita SD cuma 40 orang. Berapa siapa aja sekarang? Masih ingat nggak, Bu? Wah, yang jangan hanya SD, BIP, yang SMP aja, SMA aja saya udah. Kadang-kadang pelanggan aja lupa, Bu. Kita jualan, sering beli, kadang-kadang namanya lupa nggak, Bu? Wajahnya ingat, tapi nama Nggak tahu. ada yang kayak gitu, Bu. Siapa ya namanya? Kadang-kadang alhamdulillah apa? Cuma 25 rasul doang. Kalau sampai 315 EQ kita nggak sanggup. Apalagi kalau sampai yang ini, Bu, 124 ya. Maka yang 25 nabi atau 25 rasul itu wajib kita tahu. Siapa aja mereka yang 25 yang wajib kita kenal? Ada Nabi, Adam, Idris, Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi Nuh, Hud, Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ibrahim, Lut, ini harus kita apa? 25 nabi. Dia apa? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman,
Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini harus apa kita? Hafal. Beb nggak bisa apa urutannya sulit, Beb. Sehingga apa? Kalau disebutkan namanya, kita tahu itu nama Nabi. Bapak Yunus, oh itu nama Nabi udah. Ada nama apa? Zakaria, oh itu dia nama. Ini Nabi Adam adalah manusia pertama. Diturunkan Allah dari surga dengan istrinya Siti Hawa. Dari beliau apa? Allah menurunkan keturunan semua manusia. Setiap lahir kembar, lahiran kembar. Nanti pernikahannya itu perkawinan silang, Bu. Selama anak pertama kribo dengan siapa? Dengan cewek juga. Anaknya apa namanya? Kembarnya sama cewek, perempuan. Tapi kribo dengan perempuan itu nggak boleh nikah. Nikahnya harus silang. Aku kan pada zaman Nabi Adam, karena Nabi Adam satu-satunya manusia yang punya mantu tapi nggak punya besan. Punya besan kan Nabi Adam? Nggak punya. Punya anak nikah tapi nggak punya, karena yang dinikahan anaknya sendiri, tapi dengan cara apa? Silang. Maka nanti ada Qabil dan Habil. Qabil Habil apa? Si ini ganteng, kembarannya cantik. Yang ini kurang ganteng, kembarannya juga kurang cantik, tapi mau disilang, ini nggak terima yang ganteng kan gitu. Tapi kan karena perintah Allah, ya mau nggak mau harus. Ada nanti susah ini di sini. Terus ada Idris. Ini pembawa apa? Nabi Idris itu peradaban pakaian, jahit. Punya apa? Peradaban pakaian, desainer. Pertama itu apa? Nabi Allah Idris alaihissalam. Ada Nabi Allah Nuh. Ini perancang kapal besar. Ketika ada banjir bandang, Nabi Allah Nuh itu bikin kapal yang kapal besar. Pertama itu Nabi Allah. Ada Nabi Allah Hud. Ada Nabi Allah Soleh. Apa ini diantaranya Nabi Allah Soleh? Keluar onta dari batu Besar. Kalau kita melihat surat Asy-Syams itu ada apa? Orang Samud itu nggak percaya dengan Nabi Allah Soleh. Akhirnya minta bukti kamu seorang nabi. Mana buktinya? Dapatlah mukjizat, dari batu keluarlah onta. Tapi saking nggak percayanya, dipotong, jangan-jangan itu sihir. Karena kalau sihir, Ibu, kalau ular itu dari apa namanya, dari tali, kalau dibunuh nanti balik ke asalnya. Maaf, kalau kita ada film maaf, babi ngepet, maaf, babi ngepet. Yeah. Kalau dibunuh mati balik lagi jadi Orangnya. orang ya. Yeah. Kalau kita lihat film Susana dulu kan ada film kisah-kisah ya. Kan? Itu kalau sihir seperti itu, Bu. Kalau udah dibunuh nanti apa? Balik ke Asal. Kalau sihirnya itu dari batu, ya jadinya batu. Kalau di tongkat jadi tongkat, kalau tali jadi tali ularnya. Nah, orang-orang tadi kaum Samud gak percaya. Nah, potong bayi fasubia, maka apa? Dipotong itu ontaknya, maka apa? Dapat azab dari Allah Ta'ala. Ini Soleh. Ibrahim itu nabi yang dibakar, Bu. Dibakar oleh Namrud. Sampai beberapa lama, lumayan lama bakarnya, tapi beliau enggak masalah. Ya narpun bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi apa? Ada Nabi Allah Lut. Ini kaumnya, maaf, bukan Nabi Allah Lutnya, tapi kaumnya itu kaum Sodom, maaf, LGBT itu dari sini, lesbian, bisex, homoseksual, transgendernya di sini. Dari apa? Penyakit dari umatnya, dari kaumnya Nabi Allah Lut. Ini dilarang, misalnya dilarang aslinya, nggak boleh. Ada Nabi Allah Ismail. Ini Nabi yang mau disembelih sama Nabi Allah Ibrahim. Ketika itu mau dipotong, maka apa? Jadi diganti Allah Ta'ala jadi gibas, jadi kambing. Nah, sampai sekarang jadi rutinitas kita, ada yang namanya korban. Ada Ishak. Ismail dan Ishak itu kakak adik, Bu. Dari Ismail, ini mama Ismail, dan Ibrahim, Bu. Ibrahim punya anak Ismail sama Ishak.
Ismail dan Ishak itu satu bapak lain ibu. Ismail, Ishak itu satu bapak lain ibu. Kalau Ismail ibunya namanya Hajar, kalau Ishak ibunya namanya Sarah. Kalau kita melihat ada sejarah tuh, kalau sering nonton di bulan puasa itu, apa? Ismail ibunya namanya Hajar. Kalau Ishak ibunya namanya Sarah. Nabi Ibrahim nikah sama Sarah lama nggak punya anak. Ada apa disuruh nikah ke Hajar. Ketika punya anak Hajar, Nabi Allah Ibrahim punya anak Ismail. Sarahnya dihamil. Kadang-kadang apa namanya kalau di kita itu kok lama nggak punya anak ya, akhirnya ngadopsi anak bu. Ada masih pernah denger gitu nggak bu? Jadi mancing buat kok ini udah menikah lama, ada 5 atau 6 tahun nggak punya anak, akhirnya mancing punya saudara, dia tak openi aku nggak? Openi apa bu? Openi bu? Tak asuh aku. Nah, karena orang Jawa kan openi, jadi tak openi aku lah. Ini apa? Ketika Ismail ngomong, apa Ishak ngomong? Ismail ngomong, lahir Ishak juga. Nah, Ismail dari Ishak ini keluar Nabi Allah Yakub. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf, penguasa Mesir. Punya anak namanya Yusuf. Dan saudaranya itu ada 10. Ada Binyamin, ada lain sebagainya. Nah, ini anak-anaknya Yusuf ini, Yakub ini ada 11 semuanya. 11 ada 12 anak-anaknya. Ini cikal bakal dari bangsa Israel. Nabi Allah Yakub ini nama lainnya adalah Nabi Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Yakub. Maka disebut apa? Bani Israel. Bani Adam, anak keturunan Adam. Bani Dawud, anak keturunan Dawud. Kalau di Jawa itu ada Bani apa? Ada namanya Bani Ba'alawi, anak keturunannya Ba'alawi. Nah, Bani Israel, anak keturunannya Israel. Siapa Israel? Nama lain daripada Yakub. Ini turun, maka apa? Ibrahim ini disebut bapaknya para nabi. Karena lahir nabi, biasanya apa? Lahir nabi banyak tuh. Dari Ishak ini nabi-nabi lahir semua ini. Lahir dari sini. Nah, sementara Ismail itu nggak punya keturunan nabi. Nggak ada anak-anaknya nabi, nggak ada. Kecuali apa? Nanti terakhir baru nongollah Nabi Muhammad. Terakhir apa? Baru nongolnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu dari Ismail. Jadi Nabi Muhammad dengan Israel apa bu nama ibu? Sepupu jauh. Dari mana sepupunya? Karena Ismail dan Ishak itu kakak beradik. Maka sama genetiknya itu sama, ya orang sepupuan. Sama ada uji genetik ya sama memang benar, kita nggak tahu benar atau salahnya. Kenapa? Ini sepupu. Dari mana? Dari Nabi Allah Ibrahim punya Ishak dan Ismail. Kalau orang Arab belum tentu dari Ismail, tapi kalau Ismail udah tentu orang Arab. Indonesia kayak Nasution pasti Medan. Tapi orang Medan ada Harahap, ada apalagi lah. Banyak kan kalau orang Jawa kan nggak ada suku bu ya, kita kayaknya nggak ada. Tapi kalau orang Medan itu ada marga, ada
kursi tompul, ada marganya Harahap, ada Nasution, Simanjunta, banyak. Tapi di kita nggak ada, di Jawa alhamdulillah sama semua, nggak ada Ayu itu nggak ada sama, jadi kita ada satu. Jadi nih, jadi apa? Nabi Muhammad dengan ini itu sepupuan. Tapi yang paling banyak lahirnya dari sini nih. Maka orang-orang Israel nggak nerima kalau Nabi terakhir itu dari sini, Bu. Bani Israel itu nggak nerima, anak keturunan yang terakhir itu nggak nerima kok Nabi terakhirnya itu bukan dari rahnya dia, kok malah loncat ke sepupunya. Biasa kalau namanya kita ngomong kerajaan, raja-raja itu harus sama raja terakhir yang loncat ke pamannya kayak agak bedek. Kayak Pangeran Antasari atau lain sebagainya. Ini jadi perang. Ini jadi apa? Kecemburuan di sini. Kenapa kok bukan orang Yahudi yang menjadi nabi terakhir, justru Nabi Muhammad? Makanya di dalam kitab Perjanji atau tiba kadang apa? Ada satu pendeta yang Bayat Sunduk disobek itu, nama Muhammad itu disobek dari kitabnya, dimasukkan ke sunduk, ke kotak. Faidah fatah tu faidan fi anabi akhir zaman. Ketika anaknya buka, ternyata di kotak itu ada nama Nabi akhir. Mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bi Madinah, wa sultanu bi Syam. Lahirnya di kota Makkah, hijrah ke Madinah. Dan Muhammad lahir di Makkah, hijrah ke wa sultanu bi Syam, kerajaannya di negeri Syam. Dan kerajaan Israel ketika apa? Madinah udah pindah ibu kota, pindahnya ke negara Syam, Irak, Iran. Nah, ini banyak. Jadi ini sepupuan. Ya, kita balik di sini. Ada Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf ini menjadi penguasa Mesir. Bukan jadi rajanya, bukan. Ada yang ngomong apa? Menjadi katib atau namanya bendahara orang Mesir yang mengurusi masalah ekonomi, apa namanya, kayak Bu Susi itu apa? Sri Mulyani itu apa? Menteri Keuangan. Ini apa? Mengurusi masalah keuangan, masalah pertaniannya, supaya karena di situ rajanya mimpi ada 7 sapi dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Ada 7 apa namanya? Pohon-pohonan yang subur, satu lagi yang tidak subur. Ketika ditakwil, oh akan datang 7 tahun masa subur, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun masa gersang. Nah, yang bisa ngatur siapa? Nabi Allah Yusuf. Ada Nabi Allah Ayub. Ayub ini dikir apa? Kena penyakit yang bukan borok, nggak mungkin Nabi punya penyakit. Jadi apa? Antara kulit dan tulang, yang kita nggak lebih parah. Kalau penyakit dalam itu lebih. Nah, ini penyakitnya ini. Ayub. Ada Su'aib, Musa, Harun. Musa, Harun itu melawannya Fir'aun. Dengan kisah-kisah kita udah tahu, dari mulai apa? Membelah laut dan lain sebagainya. Tongkatnya bisa jadi ular, tangannya dimasukin ke jubahnya. Orang Arab kan kadang-kadang pakai gamis, tapi gamisnya nggak ada slidingnya, Bu. Yang lepasan, masukin. Ketika dingin, tangannya berubah menjadi cahaya. Ini Nabi Allah. Ada Zulkifli, Dawud, ini Nabi yang menjadi raja. Dawud itu Nabi yang menjadi, diturunkan ke Sulaiman. Ini 2 Nabi ini jadi raja. Dan Sulaiman ini raja seluruh dunia, Bu. Menguasai seluruh dunia. Itu Nabi Allah Sulaiman. Kendaraannya adalah angin. Maka diadopsi oleh orang-orang apa namanya, orang-orang kartunis. Itu ada awan Clinton, ada kartunis ya. Apa? Ada Nabi Allah Sulaiman. Dia bisa bicara sama hewan. Pasukannya nggak cuma dari manusia, dari bangsa jin pun ada. Ada Ilyas, Ilyasa. Ada Nabi Allah Yunus. Ini dimakan oleh ikan. Ikannya namanya ikan nun. Sampai ada Nabi Allah Zakaria. Zakaria sampai tua nggak punya anak, Bu. Kemudian apa beliau?
mohon munajat kepada Allah Ta'ala, akhirnya punya anak namanya Yahya. Ini mukjizatnya Nabi Zakaria apa? Walaupun udah ajus, maaf, istrinya dia monopos, maaf, kita ngomong agak mama kasar ya, kita minta maaf. Istrinya udah monopos, Bu. Kira-kira kan orang udah maaf monopos untuk punya anak sulit nggak, Bu? Bahkan kalau di dunia kedokteran tidak mungkin punya anak. Tapi ini apa? Termasuk mukjizatnya Nabi Zakaria, dia punya anak namanya Yahya. Nah, Yahya punya sepupu namanya Isa. Isa ini adalah apa? Keponakannya Zakaria dari Imron. Apa gampangnya? Isa putra Maryam ya. Maryam binti Imron. Berarti cucunya ini Zakaria. Zakaria punya ini saudara namanya Imron. Imron punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Sayyidina Isa. Ini mujizat apa? Satu-satunya manusia yang punya ibu tanpa punya bapak, tanpa maaf hubungan intim. Nanti ada orang Yahudi itu berpikiran Isa itu anak zina, karena makanya apa? Yahudi nggak nerima Kristen. Kenapa? Beranggapan Isa itu anak hasil zina. Karena gimana perempuan sendirian kita ketemu? Kalau secara logikanya kita gimana itu, Bu? Oh, pahil ini pasti. Tapi kan kita punya apa? Oh, kalau kun fayakun pasti bisa aja. Orang-orang yang ngomong Adam aja nggak ada bapak, nggak ada ibunya bisa, apalagi cuma ini ibunya udah ada. Kun fayakun bisa. Kemudian apa? Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, ini ke-25 nabi ini, Bu, wajib kita tahu namanya, minimal apa? Tahu namanya. Nggak urut nggak apa-apa, Bu. Tapi kalau bisa urut lebih baik. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak. Dulu kalau kita masih kecil sebelum maghrib itu biasa ada puji-pujian, Bu. Ada puji-pujian malaikat, Jibril, Mikail, ada yang kalau sekarang udah nggak ada puji-pujian, udah asing di kita. Ini puji-pujian ini wajib kita hafal. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas lagi masalah kiamat. Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.